Oh iya iya iya. Nah, disitulah dapat angka persentase atau tingkat partisipasi pada hari pemungutan Iya. suara. Iya. Nah, jadi kalau target kalau target kita ini kan sebenarnya kalau provinsi ya kemarin tuh ada menargetkan sampai 90%. 90%. 90% pemilih menggunakan hak Iya pilihnya. iya iya. Tetapi bagi kita ya itu menjadi motivasi lah gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk yang kita kemarin berkaca di pemilu DPR kemarin kan, Iya iya. pemilu DPR itu angka partisipasi Kabupaten Barito Selatan di angka debat yang dilaksanakan oleh KPU Iya. Kabupaten. Yang pertama kan disiarkan oleh TVRI Kalimantan TPRI Tengah. Kalteng. Iya. Kalimantan Tengah. Mm-mm. Nah, kemudian yang kedua Metro adalah TV. Metro TV. Iya. Nah, itu. Jadi kenapa pilihan-pilihan apa namanya itu kita menggunakan media yang apa namanya termasuk TVRI tadi kan kita berupaya Debat itu Pak mempengaruhi nggak Pak pada persentase misalnya awalnya si A nih, si B atau si C. Setelah debat itu apakah ada kemungkinan persentase itu berubah? Bersama dengan Bapak Gajali Rahman dari KPU di bagian apa Pak? di bagian sosialisasi pendidikan pemilih, Ya. partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Oh iya iya. Ya Iya. panjang itu disingkat dengan Sosdikli, Parmas dan SDM. Panjang malah. Panjang. Jadi itu berapa tuh ada sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM. Jadi tiga lah itu. 3 lah. Tiga yang apa namanya yang menjadi garapan Apa? komisioner. Komisioner lah. Komisioner Lah di salah satu anggota salah satu anggota lah. KPU Kabupaten Barito Selatan. Oh iya iya iya. Kalau istilah lain tuh ada juga menyebut karena ini pada level pimpinan kan jadi salah satu ketua Iya iya. ketua iya, divisi. Iya. Nah, Yang di divisi ketua lah. divisi Sosdikli, Parmas dan SDM dari itu. Tentunya ada gol-gol tertentu Pak lah. Yang harus Bapak raih. Nah itu kalau bisa disebut KPI-nya tuh apa Pak? Artinya tuh targetnya Pak. Apa kira-kira yang terukur? Adakah gol terukurnya itu? Iya. Kalau yang terukur itu sebenarnya ada kalau kita bagi ya terkait dengan partisipasi. Partisipasi. Jadi poinnya di situ kan. Jadi salah satu tugas penting dari Sosdikli, Parmas dan SDM ini adalah bagaimana membangun partisipasi baik itu kalau kita bicara pilkada ini kan ada pemilihan, Ya. ada bicara partisipasi pemilih. Nah, jadi kalau pemilih, nah ini bisa dihitung di situ berapa masyarakat pemilih yang datang ke TPS. Oh iya iya iya. Nah, disitulah dapat angka persentase atau tingkat partisipasi pada hari pemungutan suara. Iya. Nah, jadi kalau kalau target kita ini kan sebenarnya kalau provinsi ya kemarin tuh ada menargetkan sampai 90%. 90% pemilih menggunakan hak pilihnya. Iya iya. Tetapi bagi kita ya itu menjadi motivasi lah gitu kan. Iya. Nah, kalau untuk yang kita kemarin berkaca di pemilu DPR kemarin kan, Iya. pemilu DPR itu angka partisipasi Kabupaten Barito Selatan di angka 82%. 82 Pak. 82%. Tinggi Pak lah. Tinggi. Nah itu. Jadi kalau misalnya pilkada ini ya mungkin ya kalau bisa minimal sama lah gitu kan. Iya iya. Minimal sama atau kalau bisa misalnya melebihi dari capaian di pemilu 2024. Oh iya iya iya. Nah itu jadi 82% lebih lah gitu kan. Iya. Nah itu. Nah kemudian nanti ada lagi partisipasi pemilihan. Nah partisipasi pemilihan itu bicara soal partisipasi di setiap tahapan pilkada. Oh iya. Nah itu jadi misalnya mulai dari tahapan perencanaan kan kayak gitu kan, kemudian perekrutan badan ad hoc. Nah itu bisa dilihat tingkat partisipasinya. Kita bisa mengukur sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam hal
menjadi penyelenggara ad hoc. Oh ya ya ya, mengambil bagian iya. Pak ya masyarakat. Berapa misalnya di Janamas misalnya yang dibutuhkan tadi 5, yang mendaftar misalnya 30. Ya. Nah, itu berarti berapa persen dari kebutuhan dari itu kan? Oh ya ya Nah, ya, ya. itu kan diukur juga oleh apa namanya KPU RI itu. Nah, melalui aplikasi kita nih kan, ada yang namanya Siparmas, Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat. Oh ya ya ya. Nah, itu jadi badan ad hoc, perekrutan badan ad hoc, mulai PPK, PPS sampai KPPS. Oh. Nah, jadi kalau Perangkat itu Pak lah dinilai juga Pak ya. betul, makanya kan sebenarnya kita tuh mau membangun kerjasama yang intan lah dengan berbagai pihak, Oh iya ya. termasuk misalnya di tingkat kecamatan tuh pemerintah kecamatan. Jadi salah satu barometer keberhasilan misalnya kualitas atau peningkatan kualitas sumber daya manusia di kecamatan itu adalah dengan melihat tingkat partisipasi. Iya. Jadi kalau misalnya yang diperlukan 5, yang mendaftar 5, berarti kan tingkat Oh, iya. partisipasinya rendah. Iya. Iya. Nah, Iya. sehingga ini menjadi apa namanya tanggung jawab bersama juga kan Iya, gitu kan. iya. Pemerintah kecamatan termasuk desa gitu kan. Jadi kalau misalnya desa memplot misalnya kami untuk PPS nih kan di tingkat desa tuh kan yang dibutuhkan kan ada 3. Iya. Hanya 3 yang mendaftar berarti Tingkat partisipasinya. tingkat partisipasi, Iya. nah di situ sangat rendah. Iya. Nah dalam arti kualitas masyarakat untuk berpartisipasi itu kan di sana, nah itu atau Iya. mungkin stok sumber daya manusianya tuh masih Iya. masih kurang lah, Iya iya gitu iya, kan. iya. Selama ini ada lah Pak seperti itu Pak. Kalau untuk di tingkat desa ya itu kan ya alhamdulillah masih lebih lah dari 3. Lebih dari 3. Lebih dari 3. Nah itu. Tapi kalau di tingkat KPPS itu, nah masih ada sebagian kecil lagi kan, yang diplot 7. Iya. Nah ini yang ke depan tuh perlu kita kita dorong lagi kan. Iya iya. Di plot 7 kebutuhannya berapa Pak? Kebutuhannya 7. 7 lah. Oh, Iya. yang daftar, yang dicari 7, Iya. yang Yang daftarnya mendaftar 7. 7. Oh, Itu iya, kan iya. di tingkat TPS ya kan, Iya, iya, sebagai iya, iya. petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, sementara kan proses kita nih kan itu seleksi secara terbuka. Iya. Nah, itu dan kita memang berupaya sudah seoptimal mungkin mensosialisasikan misalnya kan, mendorong pihak-pihak yang kita anggap kompeten, yuk ikut seleksi. Nah, itu. Jadi itu mungkin agenda kita lah ke depan kalau supaya ini tingkat partisipasi lebih ini lagi kan, lebih berkembang. Pernah dicari tahu lah Pak, kenapa hal itu tuh bisa ada Pak, yang daftar yang dicari 7, yang daftar 7 tuh. Ya memang kalau dari beberapa informasi yang kita dapatkan itu kan karena yang mendaftar ini salah satu persyaratannya itu kan harus melampirkan surat keterangan sehat. Iya. Nah sehat itu sehat jasmani itu berupa tensi darah, kemudian kolesterol, gula darah. Dan ini memerlukan biaya. Iya. Nah sehingga ya sedikit membatasi lah begitu kan orang untuk misalnya wah ini jangan-jangan nggak lulus nanti kan rugi jadinya kan kita kan. Nah itu salah satunya. Satu. Nah, dan kita memang berupaya kepada pemerintah itu untuk bisa difasilitasi pemeriksaan kesehatan itu supaya bisa gratis. Tapi untuk 2 kali pertama pemilu kemarin dan pilkada ini masih belum bisa diakomodir lagi. Nah, mudah-mudahan ini ke depan gitu kan, supaya masyarakat tuh antusias, tidak terbebani misalnya dengan biaya pemeriksaan kesehatan kayak gitu kan. Nah itu. Iya. Kalau dibanding dari legislatif kemarin Pak kayak apa Pak? Yang mana itu? Yang KPPS nih. KPPS. Kemarin banyak kah, lebih baik kah atau kayak apa Pak dengan yang pilkada nih? Nah kalau untuk ini yang pilkada ini sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan pemilu DPR kemarin. Iya. Jadi sebenarnya masih ada sebagian kecil tadi yang
jumlahnya itu kan. Nah, tapi memang kita sudah berupaya dengan kawan-kawan ad hoc di tingkat PPK, PPS untuk melakukan sosialisasi nih kan, Ya, ya, ya. untuk perekrutan badan ad hoc di tingkat TPS nih. Oh iya, ya, 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 Nah, ya, ini ya, ya. kita upayakan semaksimal mungkin lah Oh iya, begitu ya, kan. ya, ya. Nah, itu kalaupun misalnya memang ya hanya ada 7 pendaftar kayak gitu kan, Ya, berarti oke. mungkin ini kan Iya. karena apa namanya jumlah sumber daya di situ memang terbatas. Nah, cuman dalam regulasi atau ketentuan, misalnya ini kurang dari pendaftar, gitu kan? Nah, itu bisa kita saling apa bahasanya tuh silang lah Oh gitu iya, kan? ya. Nah, misalnya di TPS ini kelebihan. Yang Oh, daftarnya 14 misalnya kan, yang di sini 5. Nah, berarti kan kurang 2. iya, ya. Nah, jadi ini bisa didistribusi Iya. ke TPS yang kurang pendaftar KPPS-nya. Nah, itu jadi masih bisa diakomodir lah gitu Iya. kan. Ditambal sulam Oh iya, istilahnya. ya, 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 Nah, ya, ya, itu. ya. Ini kita tadi kan ke partisipasi dari masyarakat, Pak, ya. Iya, iya. Nah, ini partisipasi dalam pemilihan nih, Pak. Nah, ini yang kayaknya banyak menjadi bahan pertanyaan juga, Pak, dari masyarakat-masyarakat yang ada. Iya. Jadi, apa keuntungan, ini misalkan saya, Pak, ya, masyarakat, apa keuntungan saya ikut berpartisipasi untuk memilih kepala daerah? Kepala daerah. Ya, sebenarnya kalau kita bicara keuntungan gitu kan, itu kalau menurut kami sebagai penyelenggara itu kan ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Iya. Nah, tapi poin pentingnya itu adalah bahwa orang menggunakan hak pilihnya gitu kan, datang ke TPS itu sebenarnya adalah dia orang yang apa menggunakan hak politiknya. Ya, Jadi ya. punya apa namanya keuntungan dia itu kan. Iya. Jadi bicara soal kita ini kan bicara soal kebutuhan ya kan. Iya. Ada kebutuhan material atau kebutuhan biologis nih Iya, kan. iya, iya. Ada kebutuhan yang apa namanya sifatnya psikis. Iya, ya. Jadi ketika seseorang itu misalnya sudah menyalurkan apa namanya hak politiknya gitu kan. Iya, Nah, aspirasinya Iya. nah itu maka itu ada kepuasan tersendiri sebenarnya. Iya. Nah, itu. Jadi ada kebanggaan. Iya. Nah, itu. Jadi memang ini tidak secara materi kan begitu Iya, iya, kan? iya. Nah, kemudian yang kedua apa namanya apa penting atau keuntungan dari pilkada ini kan dia itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi kalau ini kan bicara soal apa namanya pemikiran yang ke depan, Iya, iya, jangka iya. panjang Iya, iya, gitu kan. iya. Nah, itu jadi meningkatkan kualitas hidup itu maksudnya dengan dia menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon yang menurut dia terbaik gitu kan, yang bisa nanti membawa apa namanya kemajuan, membawa kesejahteraan, maka sebenarnya keuntungannya itu adalah keuntungan jangka panjang. Iya, iya, iya. Nah, itu walaupun sebenarnya nih maaf lah ini kan di tengah masyarakat nih sebagian tuh ada pemikiran yang apa ya bahasanya tuh apatis lah gitu kan. Nah, iya, Atau apatis, ya bahasanya pesimis ya. Iya, Kesan pesimis. apa juga nah Iya, itu iya. juga kan. Iya. Kita nih jarnya kan memantat apa namanya karet ya ke ini juga Nah. kan ada perubahan ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau dia memahami jangka panjangnya itu sebenarnya sangat terkait sekali. Walaupun misalnya profesinya tidak berubah. Iya. Ya misalnya memantat karet ya tetap memantat karet. Iya. Tapi kalau dia memilih pasangan calon terbaik yang bisa menjawab persoalan atau permasalahan yang dirasakan oleh para Iya. apa namanya petani karet Iya, ini kan. iya. Nah, itu justru disitulah akan apa namanya akan ada kualitas hidup Iya, tadi, iya. membawa kemajuan atau kesejahteraan. Betul. Misalnya dia memikirkan bagaimana teknik apa namanya berkebun karet ya. Iya. Kemudian memikirkan atau mencari jalan keluar bagaimana harga karet ini bisa lebih meningkat gitu kan. Iya, iya. Nah, gitu. Kemudian misalnya bagaimana akses atau kemudahan untuk mengangkut
hasil apa namanya hasil karet ini tadi kan ke tempat yang mungkin dia menjualnya itu bisa langsung ke lebih Banjarmasin ya. semacamnya. Nah itu kan artinya jangka panjang. Iya. Nah jadi orang-orang yang bisa apa namanya yang membawa kemajuan atau kesejahteraan ini adalah orang-orang yang tadi itu dipercaya begitu kan, karena dia punya visi misi program yang memang untuk membangun Barito Selatan. Nah itu satu kan. Nah yang kedua keuntungan lain, misalnya bicara soal pendidikan. Iya. Ini kan pendidikan itu tidak terlepas dari hasil pilkada. Iya. Kualitas pendidikan. Kayak apa tuh, Pak? Misalnya begini kan. Misalnya keputusan untuk membangun apa namanya infrastruktur atau sarana sekolah. Iya. Penambahan laboratorium umpamanya nih kan. Iya. Kemudian pemberian beasiswa umpamanya nih karena kan. banyak yang memberikan visi misi itu kan Pak ya. Itu kan Iya. itu mengurangi beban nih kan, walaupun masih tetap petani karet. Walaupun tetap masih petani karet. Jadi itu keuntungan yang jangka panjang. Nah itu kadang-kadang kan masyarakat kita mohon maaf ini tidak terpikirkan ke sana, sehingga memikirkan jangka pendek. Saya keuntungannya apa? Misalnya kalau mencoblos sehari saya meninggalkan apa namanya pekerjaan, tidak dapat apa-apa begitu kan. Nah itu pemikiran jangka pendek. Nah itu. Jadi kalau kita berpikir jangka panjang, maka sebenarnya begitu pentingnya dan begitu apa namanya berharganya untuk menentukan hak pilih tadi kan, mencoblos ke TPS tadi melalui pilkada ini. Nah menentukan orang yang benar-benar nanti akan memperjuangkan, nah akan membangun, termasuk misalnya pembangunan jalan tadi itu. Nah itu, saya kira itu beberapa keuntungan, beberapa keuntungan. 82% itu Pak, kalau dari kacamata KPU RI ya Pak, itu tuh sudah tinggi kah atau masih perlu didongkrak lagi Pak? Kalau itu sebenarnya angka yang kalau menurut saya pribadi itu tinggi Pak. Itu sudah sangat tinggi itu. Oh iya. Jadi kalau misalnya kalau KPU RI hanya mematok 77,5%, itu dipatok mereka. Iya. Nah, tapi kan kita bisa melampaui itu 82%. Iya. Artinya tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu tinggi kan. Nah itu. Dalam teori demokrasi itu kan disebutkan di tingkat partisipasi 70%, tidak kurang dari 70%, maka itu sudah berjalan apa namanya proses yang demokratis sudah gitu kan. Tingkat partisipasi minimal 70%. Nah itu apa namanya proses demokrasi itu berjalan dengan baik. Kemarin saya ada baca tentang teori itu Pak. Dan memang mohon maaf Pak ya, kalau misalkan kita ingin mengurangi pengaruh dari money politik, itu memang partisipasi itu menentukan. Karena kalau misalkan partisipasi itu dalam persentase yang kecil, katakanlah 40% malah, orang yang memiliki uang itu akan mudah membayar, kan sedikit nih Pak. Yang pasaran kan kayak gitu Pak lah. Nah jadi ya saya setuju sih Pak, kalau misalkan itu tuh memiliki persentase yang cukup tinggi. Yang difasilitasi oleh KPU kemarin kan debat. Debat. Ada dua debat yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten. Yang pertama kan disiarkan oleh TVRI Kalimantan Tengah. Nah kemudian yang kedua Metro adalah TV. Metro TV. Nah itu. Jadi kenapa pilihan-pilihan apa namanya itu kita menggunakan media yang apa namanya termasuk TVRI tadi kan kita berupaya semaksimal mungkin. Nah itu untuk bisa diakses dengan baik kan, jangkauannya lebih luas. Lalu kenapa Metro TV? Nah sebenarnya kalau Metro TV ini kan bukan hanya sebenarnya untuk kepentingan apa namanya siaran yang lebih meluas lah gitu, gitu kan. Tapi kita juga ingin mengangkat Barito Selatan ini pada skala nasional. Nah itu jadi dengan jumlah apa namanya subscriber lah apa yang
Metro Iya, TV kan. Iya, iya, Metro Nah, TV. itu maka Jutaan kan? ya Iya. Barito Selatan ini akan dikenal oleh Iya. Oh, itu Pak ya. masyarakat Heeh, heeh. Indonesia kan, nah itu Iya, kan. iya, iya. Nah, itu. Berarti itu kemarin terserah pihak KPU, Pak, menyelenggaranya di mana, Pak? Iya, itu kan apa namanya, keputusan KPU kabupaten yang setelah Oh, kita iya. konsultasikan dengan Paslon? pasangan calon melalui LO-nya kan. Iya, Nah, setuju itu. semua kan, Pak ya? Nah, itu tidak ada keberatan Oh, iya, iya. untuk Oh. kegiatan di Metro TV. Karena sebenarnya kalau debat ini kan itu terbatas ya orang yang Iya. bisa apa namanya terlibat langsung. Iya, iya, iya. Jadi setiap pasangan calon itu pendukungnya kan kita dibatasi 50 orang. Iya, iya, iya. Jadi karena kemarin tuh kita 3 pasangan calon berarti 150 orang sudah berada dalam Iya, ruangan. Iya, iya. Pak, debat itu Pak mempengaruhi nggak Pak pada persentase misalnya awalnya si A nih, si B atau si C. Setelah debat itu apakah ada kemungkinan persentase yang itu berubah? Kalau untuk presentasi ya mungkin ini akan perlu ada penelitian. Iya, iya, iya. gitu kan. Yang menurut Tetapi Bapak aja. kalau menurut keyakinan kami sebagai penyelenggara ini menjadi bagian penting untuk menjadi pertimbangan bagi pemilih. Iya, Ya, kenapa? Karena dengan debat ini kan itu akan keluar tereksplor kan? ya, tereksplor, terbedah lah Iya, isi apa namanya visi misinya. kepalanya Oh, kan. iya. Nah, jadi mungkin kalaunya tidak dengan debat mungkin orang hanya melihat apa namanya performan dalam arti diatur sedemikian rupa Iya, kan. iya, iya. Kemudian dikonsep sedemikian rupa Iya. kan begitu. Apalagi hanya misalnya gambar saja kan. Iya, iya, iya. Gambar dan apa namanya berupa alat peraga kampanye itu sangat mendukung. Jadi Iya, kan iya, iya. nah, kemudian ini ditambah lagi dengan debat. Iya, Nah, iya. orang kan melihat langsung nih. Nah, itu visi misi program bagus. Nah, sekarang bagaimana dia mengemukakan, Iya. memberi keyakinan. Iya. Ya kan? Iya. Orang akan melihat misalnya gesturnya. Iya. Ya kan, tampilannya, ya kan, apakah ini meyakinkan atau Iya, iya, tidak, iya, misalnya iya, nih kan. iya. Nah, kemudian bagaimana dia mengucapkannya, Iya. nah itu kan. Iya. Nah, ini bagian yang menjadi penilaian secara utuh lah, sehingga KPU ini berupaya untuk apa namanya menyajikan kepada masyarakat pemilih, memberikan pelayanan yang terbaik, gitu kan, baik melalui sosialisasi atau juga kampanye alat peraga yang difasilitasi oleh KPU. Nah, kemudian kampanye yang mungkin pasangan calon datang langsung kepada pemilih, termasuk melalui rapat umum, gitu kan. Iya. Nah sekarang melalui debat ini itu dibongkar gitu. Iya, kan. iya, Bagaimana visi misi program pasangan calon ini kan. Iya. Bagaimana dia memberikan argumen. Iya, iya. Bagaimana dia memberikan apa namanya itu meyakinkan Iya. caranya kan. Nah, ini Mempertahankan statement. iya, bagaimana kemampuan dia menjawab begitu kan. Sehingga masyarakat itu akan mempertimbangkan. Nah, kalau keyakinan kami bisa jadi ini akan mempengaruhi atau bisa jadi mengubah. Nah, misalnya dia akan mendukung salah satu apa calon ini misalnya kan. Nah, tapi kan melihat dari hasil debat kayaknya lebih ke sini kecenderungannya. Bisa terjadi perubahan itu kan. Nah, itulah harapan kami ini kan. Iya. Sehingga pemilih itu bahasanya tuh tidak membeli sesuatu di dalam karung istilahnya. Ini dibongkar ini kan. Nah, termasuk isi otak kepala ini kan. Iya. Nah, itu. Sampai Kira sejauh itu, mana ya. dia Oke, kira-kira pesan dari Bapak apa Pak untuk masyarakat yang ada di Barito Selatan? Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Karena ini kesempatan yang diberikan oleh negara, diberikan oleh undang-undang untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi melalui prosedur yang ditentukan, yaitu dengan mencoblos atau apa namanya itu menggunakan hak pilih menentukan siapa pasangan calon terbaik yang menurut masyarakat pemilih ini akan membawa kebaikan, membawa kemajuan, membawa kesejahteraan bagi Barito Selatan. Dan suara kita itu sangat menentukan
siapa nanti pemimpin masa depan itu. Iya. Dan suara yang kita gunakan ini kalau memang terpilih pasangan calon yang kita tentukan tadi, yang kita pilih, dan mereka berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga Iya. dari pasangan calon Iya. yang berbuat baik untuk masyarakat Iya. Barito Selatan, daerah Barito Selatan ke depan. Nah, semoga Barito Selatan ini menjadi daerah yang 5 tahun mendatang itu membawa kemajuan, membawa kesejahteraan, membawa kebaikan kepada seluruh masyarakat Barito Selatan. Iya.